Saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah Tuhan yang luar biasa. Dia menginginkan Anda dan saya menjadi serupa seperti Dia. To be like Him. Itu kerinduan yang paling terbesar. He came to save us. Dan Dia menolong kita berjalan every day. Every day. Menjadi seperti Dia. To be like Him. Tetapi ketika dunia hari ini kita tahu ada banyak hal yang merubah dan bisa mengalihkan distraction akan siapa kita. Kita menilai diri kita siapa. Sebab itu Daud orang yang sederhana, tapi dia tahu memberi nilai kepada dirinya. Alkitab mencatat bahwa dia orang yang sederhana, tapi dia tahu bahwa kesederhanaan daripada dia tidak mengalihkan suatu keyakinan, pandangannya bahwa di mata Tuhan dia itu mulia, dia itu luar biasa. Image of God, gambar daripada Tuhan, itu yang Tuhan mau ada bagi setiap anak-anaknya. Setuju? Boleh katakan amin. Firman Tuhan berkata seperti ini dalam Mazmur. Daud menyampaikan, dikatakan seperti ini dalam Mazmur 8 ayatnya yang 4 sampai yang ke-6. Dicatat dengan jelas, dikatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Siapa manusia Anda dan saya sehingga Tuhan itu reken, Tuhan itu indahkan, Tuhan itu peduli. He care about you, He care about your family, He care about the journey you've been through. Engkau berjalan dalam perjalanan iman ketika diselamatkan. Dan for the day one Anda berjalan, Dia mengindahkan Anda dan saya. That's why He came to save us. Suci, boleh katakan amin. Saudara, tapi kemudian gambar diri kita biasanya bisa rusak karena keadaan, bisa rusak karena perkataan orang, bisa berubah karena situasi dan kondisi. Gambar diri itu adalah siapa Bapak, siapa saya, siapa Ibu, siapa diri kita di mata Tuhan. Nilai itu, Bu, yang tidak boleh hilang dalam kehidupan orang percaya. Ketika, contohnya ketika kita dibesarkan dari keluarga yang mungkin cenderung orang bilang orang susah, nilai kita kadangkala ikut berubah. Betul? Oh iya, saya mah orang susah. Saya orang bilang bahasa yang lebih halus, kismin. You know kismin? Saya nggak ngerti kismin. Ada yang teman saudara saya bilang about kismin. Saya bilang what's the mean of kismin? Itu bahasa keren dari miskin. Oh, saudara, kita kadang suka downgrade. Tidak peduli hari ini kita punya apa. Betul? Di mata Tuhan, Anda dan saya, Dia katakan, who am I, Lord? Ada lagu begini, who am I that the Lord of the earth. Siapa aku sehingga Tuhan atas langit dan bumi mau datang jenguk aku? Siapa Tuhanku? Who am I? God of universe. Tuhan yang mempunyai alam semesta can feel my heart. Luka aku Dia bisa rasa, pain aku Dia bisa rasa. But because bukan siapa aku, tapi because of who you are,
Karena ketika kita ada di momen di bawah, the lowest, the bottom, paling bawah, biasanya kita kemudian tidak memiliki pemahaman bahwa oh iya, aku ini dicinta Tuhan, aku ini berharga karena kita ada di bawah. Ketika Bapak Ibu perjalanan iman Anda bisa menjadi susah, bisa kemudian tidak punya apa-apa, bisa, tapi nilai Anda dan saya tetap the best di mata Tuhan. Setuju? Boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Tidak mengubah siapa Anda. Kadang-kadang ketika kita datang ke gereja atau jalan bareng teman bawa mobil bermerek, Anda bawa, mungkin saya dan saudara bawa kijang tahun zaman baheula, kuda belum ketemu keluar gigi, saudara ya. Itu biasa kita rasa saya kismin, ya kan? Oh saya orang susah. Kita mulai melihat bahwa oh Tuhan itu tidak ada dalam saya tidak diberkati. No. Tidak peduli kita punya apa hari ini, karena berkat penyertaan Tuhan tidak berhenti sampai hari ini. Setuju? Boleh katakan amin. Hari ini Anda gak punya mobil, gak punya motor, punya mobil mungkin sudah zaman baheula tingkat dewa, saudara ya. Tapi tidak tahu 5 tahun depan Tuhan percayakan dengan berkat-berkat yang Anda tidak pernah pikirkan. Who knows? Yang setuju boleh katakan amin. Nilai Anda tidak pernah berubah. Amin. You are. Itu yang Daud bilang dalam Mazmur 8. Dia bilang, who am I Lord? Siapa aku ini? Tuhan yang punya alam semesta mau datang every morning, early in the morning. Dia katakan, apakah anak manusia sehingga engkau reckon, engkau hitung, saudara. Alkitab mencatat, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, to be like him. Saudara yang setuju boleh katakan amin. Jadi nilai Anda dan saya tidak ditentukan siapa kita, apa yang Anda punya, apa jabatan Anda, apa pencapaian Anda. Yesus bilang, you are precious, engkau mulia, di matanya engkau hebat. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Allah berkata bahkan dalam Yesaya 43 ayat 1 dia bilang, do not be afraid, jangan takut, do not fear, jangan takut. Dia bilang apa? Iya, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Saudara, engkau ini, you are mine, engkau kepunyaanku. Tidak ada orang yang bisa mengganggu gugat. Kalau Tuhan yang punya Anda, Daud bilang, siapa yang akan melawan jika Tuhan, if God with us. Setuju boleh katakan amin. Saya dibesarkan, orang tua saya sangat luar biasa. Sekalipun kami melewati, we've been through dan menghadapi, oh ya kita keluarga kurang bagus ya. Karena orang tua saya juga memang, ya kita nggak tahu, mereka juga mengalami struggle yang sama, diperlakukan atau pernah mengalami trauma-trauma yang gitu, sehingga ketika turun kepada kami anak-anak, mereka juga tidak punya gambar, Pak. Ini saya anak perempuan satu-satunya. Jadi kalau orang tua saya berantem, ini rambut kan panjang gini Bapak Ibu ya. Ibu Ira bilang diikat say, kalau enggak nanti beda dikit sama Kunti. Saya ikat say. Loh, tapi saya mau bersaksi sedikit sebelum saya lanjut. Ada teman saya yang bagian ujung, ya bisa disorot aja. Ketika last ministry ya, kami selesai pelayanan. Kita pelayanan, saya jarang pelayanan makan-makan biasanya. Selesai baru kita di hotel penyembahan, pujian, persiapan. Habis acara ada aja teman saya, my dear sister Della. Selesai semua acara dan terakhir di Pakuwon. Kemudian jalan sana bisa loh jatuh. Begitu jatuh tak kaget ngelihat, kok nggak turun ya. Aduh, saya berharap tidak patah, tidak patah dalam nama Yesus. Tapi saya udah lihat udah bengkok begini. Aduh, di bawah oleh Pastor Michael, Pastor Selin, semua Bu Ira membawa dengan luar biasa. Thank you GSJS, you are amazing. Saudara boleh kita kasih tepuk tangan.
That's why I would like to thank you. Thank you everyone. Thank you especially for Pastor Michael Gunawan. Sampai di rumah sakit dinyatakan patah, pecah ya, patah juga. Dan kondisinya kata dokter, oh ini patah dan jadi tulangnya pecah. Jadi dia, papanya sebelum dia kesini patah di bagian tulang ekor. Jadi ketika sampai di sini pelayanan bisa-bisa, saudara kita nggak pernah tahu. Dibawa ke rumah sakit. Dan kemudian biaya yang keluar bukan kecil. Saudara. Kita juga bingung, takut juga. Bagaimana ya? Saudara ya. Tidak bisa asuransi juga. Saudara. Saudara tahu. Bayarannya bukan uang kecil Bapak Ibu. Tapi Tuhan luar biasa. Bu Ira bilang malam itu kita bisa pindah rumah sakit yang tadinya bilang 70 sekian. Ya kalau dokternya langsung operasi bisa 2 kali lipat. Jadi 100 lebih. Say, itu kalau diberiin kerupuk banyak sekali. Saudara tahu. Itu kita antara haleluya, haleluya. Drop juga saudara. Di mobil dia nangis. Gimana gak bisa kegiatan. Dia nangis. Saya bilang sabar, sabar. Tuhan gak tertidur tapi patah say. Saudara ya. Jadi saya gak bisa ngomong apa-apa. Tapi kita percaya doa. Sampai di rumah sakit udah pujian penyembahan, udah doa. Tuhan bisa buka jalan. Ada satu dokter yang dikenal malam hari itu bisa deal. Dan besok kemudian operasi. Nilainya bisa turun lumayan, masih tinggi sih saudara. Tapi luar biasa. Thank you buat Pastor Michael again. Thank you untuk semua taburannya. Yesus Tuhan memberkati saudara. Dan bisa dioperasi. Sorenya kita bisa pulang ke Jakarta. Ajaib gak? Dan yang luar biasa dokter bilang rumah sakit pertama 3-6 bulan rest. Dan dokter yang terakhir operasi dia bilang ya 3 bulan lah. Ya 3 mingguan sampai 3 bulan. Saudara tahu sampai di Jakarta kita hari Senin malam. Dan kemudian hari Sabtu my dear sister bilang saya bisa melayani Tuhan. 5 hari sudah melayani Tuhan. Saudara lihat, boleh kita beri tepuk tangan terbaik bagi Tuhan. Saudara, kita kadang ya baru meriang dikit. Nggak tahu meriangnya jelas apa nggak jelas ya. Bisa aja cuma meriang-meriang dikit doang ya kan saudara. Mana ada di gereja apalagi pelayanan. Ini patah, benar-benar patah, dioperasi. Tapi dia bilang saya bisa melayani tangan kiri saya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, gambar Anda itu dahsyat di mata Tuhan. So we have to kasih apresiasi. Saudara setuju boleh katakan amin. Tuhan bilang kalau engkau mengasihi orang lain, engkau harus juga mengasihi dirimu sendiri. Boleh kita sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik. Saya melanjutkan, saya dibesarkan dari mungkin kurang kasih sayang ya. Butuh tati tayang. Bapak Ibu, orang tua saya kalau memberikan kasihnya mungkin beda. Mama saya masak. Tapi setelah marah-marah dijambak. Waduh saudara itu kayak Rosalinda kalau pernah nonton. Waduh itu benar-benar itu. Saya dari kecil tidak ada gambar. Mama saya pegang parang, papa pegang parang. Can you imagine that? Gimana saya tidak ada fotokopi. Saya mau jadi apa besok? Mama saya mungkin karena jarang juga disentuh. Kita gak pernah tahu ya. Orang tuanya juga mungkin kaku. Saya gak pernah digini-gini. Ketika saya sudah tahu, oh she's my mom. Bukan dia jahat, dia tidak bisa mengungkapkan itu. Ketika saya besar, saya lihat ada banyak keluarga yang dibelai. Mereka cipika-cipiki. Saya gak pernah asing. Ketika saya menikah, saudara, kalau suami saya mau peluk saya di depan orang, saya suka begini. Malu karena gak biasa. Sampai suami saya suka, kenapa sih kalau mau dipeluk selalu begini? Saya gak jarang, bukan jarang, hampir tidak pernah ketika saya tahu buka mata. Ya hati-hati ya, gak pernah. Bapak Ibu, kalau saya tidak disembuhkan Tuhan, Bapak Ibu bisa bayangkan. Saya tidak pernah punya gambaran apa-apa. Suatu waktu saya dipulihkan oleh Tuhan. Setelah itu saya kalau peluk orang, aduh, rasanya gimana ya? Ada penelitian bilang dalam pelukan ya suami istri, anak dengan orang tua atau pria dengan pria, maksudnya apalagi wanita sesama jenis ya. Artinya bukan kita LGBT no, tapi kita ketemu halo atau ada teman lagi susah kita peluk, hugging. Itu seperti
mengandung morfin. Dan itu penelitiannya. Jadi kadang ada orang yang tidak pernah dipeluk, gambarnya rusak, saudara. Karena dia merasa bahwa saya tidak diinginkan, saya tidak disayang, saya tidak masuk hitungan. Betul Bapak Ibu. Tapi ternyata Tuhan beda, Bapak Ibu. Ketika saya mengalami gambar diri saya dipulihkan oleh Tuhan, saya bisa ketemu orang, bisa cipika-cipiki Pak. Saya boleh ketemu dengan mama papa saya, kita boleh pelukan. Aduh, itu yang belum pernah terjadi. Kakak saya, kita boleh oke, jalan dulu ya, dipeluk dulu. Nggak pernah, saudara. Something missing, saudara. Ada orang yang dari dia kecil, karena dia susah, kalau dia habis ketemu dengan orang, dia ketemu ngopi sesama pengusaha misalnya, saudara. Dalam pemikiran kan, pengusaha itu harus rumahnya bagus. Tapi ternyata ada Bapak Ibu yang teman-teman yang baru bangun usaha, kemudian mungkin rumahnya nggak seperti rumah gedong orang yang lain. Dan Bapak Ibu ketika ada teman habis ngopi, gua anterin pulang ya. Oh iya, oke. Saudara, kalau rumahnya jelek, biasanya apa? Rumah aku di sana tuh, dia bisa salah nunjuk yang rumah besar, saudara. Padahal rumahnya di sebelah yang terimpit, yang imut-imut, menggemaskan, saudara. Kecil, tergolong kismin, mungkin kata orang, ya. Karena apa? Dia malu, gambar dirinya belum pulih. Karena kalau saya rumah kecil, berarti saya orang susah, saya nggak diberkati. Ada teman-teman yang waktu masih kecil, dia itu karena orang susah, nggak banyak orang yang mau berteman dengan dia. Jadi kalau dia pinjam mainan nggak dikasih. Nanti udah capek main baru dikasih, dan mereka nggak mau bermain. Itu gambar dirinya rusak. Tapi Tuhan ingin beritahu kita bahwa di mata Tuhan kita adalah orang yang luar biasa. You are precious. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya sedikit cerita. Ketika saya habis menikah, saya ini tinggal di Bandung, saudara. Di Bandung itu ketika saya habis menikah, saya tinggal di satu rumah di belakang masjid, di belakang rumah orang, di belakang rumah lagi, dan itu tidak ada kena matahari. Rumahnya itu kecil, jelek. Kamar mandinya itu bukan warna hijau, tapi lumut yang membuat dia berwarna hijau kebiru-biruan. Sebelum saya menikah, saya sudah pelayanan sampai ke Italia, ke Eropa, ke Amerika. Sudah bikin album. Suami saya meninggalkan pekerjaannya di bank dan menjadi hamba Allah. Saudara, drop gak? Ya kaget lah. Saya masih ingat, kalau mau ke pasar 5.000 saya doain Bapak Ibu. Saya naik mikrolet. Bapak Ibu, kalau gambar diri saya rusak, saya bisa bilang, Tuhan, saya orang susah. Suami saya masih ada motor. Saudara, kalau saya naik motor pelayanan 1,5 jam mungkin ya, dalam keadaan hamil, saudara, itu air becek dan kadang menurun. Saya tutup mata, hujan jauh, saudara. Tapi saya bilang, Yesus, saya percaya Kau begitu hebat. Thank you. Saya naik mikrolet, pergi pelayanan di ibu-ibu. Secara harga diri kan drop ya Bapak Ibu ya. Ketika ada orang yang mau undang acara konser, oh ini yang bikin album ya. Begitu dijemput dengan harapan mereka penyanyi gitu saudara. Begitu masuk ke rumah, ya ampun, Masya Allah gitu saudara ya. Luar biasa. Secara manusia saya bisa drop dan bisa. Ya kamu susah. Ngapain kamu share di mimbar? Ngapain kamu cerita tentang Yesus? Nggak ada hasil. Karena pemikiran kita bahwa kalau orang yang diberkati Tuhan itu adalah orang yang harus ada standar.
ada sesuatu baru kita dicintai. Tapi kalau kita belum punya apa-apa, artinya Tuhan belum begitu cinta. Kita kurang iman, gak terlalu bagus, dan mungkin Tuhan kurang berkenan. Itu pandangan standar orang. Tapi Tuhan bilang enggak. Kalau kita enggak punya apa-apa, bukan berarti kita nilainya berkurang, Bu. Amin. Kadang Allah mengizinkan proses demi proses. Anda sedang berjalan menuju semua rencana Allah. Tidak peduli ada di bawah, tidak punya apa, nggak apa-apa. Kita nggak tahu besok Tuhan berkati. Setuju? Boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Jika gambar diri Anda dipulihkan, Anda tidak akan malu naik angkot, tidak akan malu naik motor lama, Bapak Ibu. Tidak malu kontrak rumah kecil. Saya kontraktor, kontrak sana, kontrak sini, cukup lama, dan saya tetap melayani Tuhan dan bangga punya Tuhan yang luar biasa. Karena Alkitab mencatat bahwa Dia tahu, Dia kenal Anda. Anda milik kepunyaan Tuhan. Gambar kita jelas, kita mulia. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Soal nanti Tuhan membuka jalan, soal Tuhan mempercayakan lagi, itu bagian Tuhan, bagian kita. Enough, Lord. Thank you for today. Thank you for your bless, Lord. Thank you for your blessing. Anda tidak akan merasa Tuhan, wah saya orang miskin ya, nggak punya teman ya, nggak bisa sukses ya. No, Bapak Ibu. Memang Alkitab bilang orang miskin, orang susah, orang yang lagi di bawah menurut orang ditinggalkan banyak orang. Saya pernah waktu ya lagi susah ya sekarang ya cukup ya Tuhan. Karena kita semua diberkati, amin. Ada ketemu orang, aduh duitnya sih berseri-seri kayaknya gak habis-habis. Nah ketemu dia bisa lihat dari atas sampai ke bawah. Nah halo, gitu saudara, bisa lihat gitu. Karena kadang-kadang ada orang yang cepat diberkati, dia lupa siapa mereka dulu. Dia lupa siapa yang memberkati. Ada orang yang diangkat tinggi, bukan terbang tinggi. Dia kayak orang main badminton, bukannya mendarat, nyangkut di net, nggak turun-turun say. Tuhan mau kalau engkau dari dulu biasa diangkat tinggi, engkau tidak lupa Tuhan. Dan sekali-kali tetap jangan lupa untuk mendarat. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Boleh senggol kiri kanan bilang, jangan lupa mendarat say. Karena ketika Anda diangkat tinggi, gambar diri kita harus tetap murni. Semua karena Tuhan. Tidak ada kesombongan, tidak ada pembuktian. Dan itu tidak membuat nilai Anda tinggi. Anda di bawah, hari ini di atas. Bapa mengasihi kita tanpa batas. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saya undang kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan pulihkan, engkau akan melihat bahwa kuasa kasih Tuhan itu akan turun dengan cara yang luar biasa. Tuhan bilang seperti ini, Mazmur 147 ayatnya yang keempat, Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Bintang aja Dia sebut, Dia kasih nama. Dia bilang nama kita Dia tahu. Setuju? Boleh katakan amin. Apa yang harus kita lakukan? Kita perlu kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu ibarat haus, ibarat air. Ketika orang merasa kita biasa, kita akan cari pembuktian. Supaya aku ingin buktikan, dulu aku susah, dia hina-hina. Sekarang aku ingin buktikan. Gak perlu Bapak Ibu. Ada orang dia pengen buktikan, dia pakai barang yang mahal, uang gak cukup, kredit di mana-mana supaya bisa diterima di komunitasnya. Kalau ada uang, puji Tuhan, nggak apa-apa. Kerja keras Bapak Ibu, Anda perlu menikmatinya ya. Tapi kalau memang tidak cukup Bapak Ibu, Anda tidak pakai merek pun nggak apa-apa. Saya mengajar anak-anak dari kecil, kalau kamu memang belum cukup, nggak pakai merek, nggak masalah. Saya ajak anak-anak beli di toko-toko yang murah, toko-toko yang second, toko-toko yang tagnya itu dipotong. Supaya anak-anak saya ingat, kalau besok kamu dapat berkat, kamu mau beli yang lebih bagus, nggak masalah. Tapi kamu tetap bisa kelihatan keren.
Yang setuju boleh katakan amin. Anak saya, kalau di Jakarta kan ada Senen. Dia bilang, Ma, mau Natal. Aku mau pergi sama Om, sama apa. Mau kemana? Mau ke Senen. Tahu dia beli baju-baju yang second. Dan gak merasa malu. Saya mengajar supaya kamu bisa bergaul dengan orang yang di atas. Jangan lupa, orang yang kamu kelihatan di bawah belum tentu dia di bawah. Karena kita ini sama. Besok dia lebih diangkat tinggi. You never know. Jadi anak saya bergaul dengan anak satpam, anak supir, tukang-tukang. Semua mereka perlakukan sama. Karena kita bilang, jangan pernah lihat orang susah hari ini. Menurut orang susah, kita gak pernah tahu cerita hidup mereka diangkat Tuhan. Luar biasa. Artinya, Anda punya apa? Puji Tuhan. Tapi Anda belum punya, cukupkan. Dan bilang, aku hanya perlu kasih Tuhan. Firman Allah berkata dalam Yohanes 4. Ketika Yesus bertemu dengan perempuan itu, dia bilang, kalau kamu minum air ini, Pak, dia bilang, kamu akan haus. Kalau engkau minum air yang aku berikan, I will give you. You never be thirsty again. Kalau engkau mengalami kasih yang dari surga, gambar diri kita dipulihkan. Dan engkau tidak akan merasa, oh saya ini gak ada apa-apanya. Saya ini belum sukses, saya ini gagal, saya ini jatuh, saya ini lemah, saya ini gak dianggap. No, Tuhan akan angkat Bapak Ibu. Tuhan pulihkan hati kita. Dan apapun yang sudah terjadi in the past, Tuhan akan pulihkan. Dan kita menjadi gambar yang seperti Tuhan mau. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Beri angkat tanganmu, let's sing. Saat kau berlutut, Tuhan tahu. Saat kau minta, saat percaya, saat menangis, saat berdoa, saat bersyukur, Tuhan boleh angkat tangan kita dimanapun, wherever you are. Saat kau perlu, oh, saat menangis, saat berdoa, saat bersyukur, Tuhan berkati. Dimanapun Anda boleh angkat kedua tangan untuk kuat. Saat perlu, amin. Oh yeah. Saat menangis, saat bersyukur, Tuhan berkati. Jemaat saja, sama-sama. Saat kau perlu, Tuhan dengar, Tuhan Dia bilang, kau dan saya diciptakan serupa, like him. Tidak peduli keadaan kita hari ini, tidak peduli pain, luka, hurt, bekas-bekas luka yang sometimes masih ingin mengganggu dan bilang, kamu produk gagal, kamu tidak dicinta, Tuhan tidak berpihak kepadamu, kamu orang susah, kamu tidak mungkin melihat berkat, kamu harga dirinya gak ada, karena kamu gak punya banyak. No, Tuhan bilang, my daughter, my son, you are precious. Dan seorang anak muda dia bilang, saya 27 tahun dan rasanya gagal. Karena teman-temannya sudah punya posisi, punya mobil, punya rumah.
dia baru punya motor dan masih ngekos. Dan dia bilang, I'm failed. Saya bilang, no. Apa yang melekat dalam diri kita tidak akan mengubah nilai. Bapak Ibu, perjalanan kita berjalan dan dia akan buat to be like him. Semua yang dilewatin itu just about proses, supaya kita diubahkan, supaya kita merasa cukup, supaya kita tahu bahwa Tuhan, aku punya hari ini apa? Thank you. Engkau percayakan apa? Thank you. Enough. Dan saya aman. Saya tidak malu, gak punya mobil, gak punya rumah. Karena mungkin besok-besok Tuhan bisa percayakan. Kau tidak malu naik kendaraan umum, naik motor, bersanding dengan teman-temanmu yang naik mobil mewah dan sukses. Kau tidak akan merasa kayak kita grade-nya di bawah hari ini. Ada berapa di antara saudara mau bilang, Tuhan, aku percaya hatiku dipulihkan, gambar diri aku gak rusak. Karena apapun aku hari ini, who am I today? Kau mencintai aku. Jika itu saudara, boleh angkat tanganmu dimanapun Anda berada. Kau bilang, Tuhan, I'm enough. Thank you. Thank you. Yes, God. I pray. Ku berdoa di tempat ini. Kau menemukan setiap kami. Kami berharga, Tuhan. Bukan apa yang menempel. Bukan apa yang kami punya. Bukan dari pujian orang. Bukan juga dari perlakuan orang. Kami berharga apapun itu. Karena Engkau sudah mati di atas kayu salib. Hamba berdoa buat setiap kami yang mungkin sedang berjalan in the long journey, di perjalanan yang panjang, through the pain, melewati luka, melewati keadaan yang tidak baik, tidak nyaman. Aku berdoa mereka menjadi orang yang kuat, tough, karena mereka dicinta oleh Tuhan. Mereka bukan orang gagal, mereka bukan orang tidak dikasihi. Yang setuju boleh katakan amin. Aku berdoa biar gambar diri daripada Tuhan turun. Anda mulia, Anda luar biasa. Dan Tuhan pasti menolong, memberkati apa yang kau minta. Dia bilang dia beri, engkau ketuk, dia buka. Karena dia masih bekerja. Setuju katakan.